Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 9. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum materi pembelajaran Ibu berikan, alangkah baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi ini dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada juga yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Corporation. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dari PT Freeport adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang Indonesia yang terdiri dari 68% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, dan 2% karyawan asing. 2. Menanam investasi lebih dari 9,7 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. 3. Freeport telah membeli lebih dari 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik sejak 1992. 4. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebesar 59%. Sisanya ke perusahaan induk 41%. 5. Membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. 6. Membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga Indonesia. 7. Membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga Provinsi Papua. 8. Penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Kilang minyak adalah pabrik industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, minyak tanah atau kerosin. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan, proses, dan fasilitas pendukungnya. Walau pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar, namun pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Proses dalam kegiatan kilang minyak. Minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari tanah dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Minyak mentah merupakan campuran yang amat kompleks
dan tersusun dari berbagai senyawa hidrokarbon. Dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur dari komposisinya sehingga diperoleh produk yang bermanfaat. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. Yang pertama, kilang minyak Pangkalan Brandan. Terletak di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayang, kilang ini sudah ditutup sejak 2007 karena sangat tua. Pangkalan Brandan merupakan pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia yang sudah ada sejak 1883. 2. Kilang Dumai di Riau. Kilang ini berkapasitas 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar BBM dan non-BBM telah dihasilkan dari kilang minyak ini. 3. Kilang Cilacap. Kilang Cilacap menghasilkan produk terbesar yakni 348.000 barel per hari. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Keunggulan ekonomi yang ketiga adalah batik. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari daerah masing-masing. Batik yang terkenal contohnya berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Kemudian diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia. Secara teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan, budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari teknik, batik terbagi menjadi 3. 1. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. 2. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. 3. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Untuk membantu mengamankan motif batik, Departemen Perindustrian mendokumentasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain. Saat ini, pemerintah sudah mulai mewajibkan para pegawai pemerintahan untuk mengenakan batik pada hari tertentu. Para siswa di berbagai sekolah juga sudah banyak diwajibkan untuk memakai batik. Kebijakan ini akan menguntungkan para perajin dan pusat ekonomi kreatif batik agar lebih banyak memproduksi batik. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, migrasi penduduk.
Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya terpencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika mulai meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika. Pengaruh yang kedua adalah transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Pengaruh yang keempat, sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkenaan dengan munculnya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan itu, sangat luar biasa. Salah satunya adalah sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amongme dan Kamoro dari berbagai daerah di pedalaman dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amongme dan Kamoro atau LPMAK, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Pengaruh yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki potensi dan berkualifikasi untuk nantinya dapat bekerja di departemen-departemen terkait dalam jangka waktu tertentu. Pengaruh yang kelima adalah bidang pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri sehingga terjadi peningkatan. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sekian tadi materi kita kali ini. Bagaimana? Sudah jelas semua? Untuk itu, kita kerjakan semua tugas dari ibu, kumpulkan di Google Classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.